Hai Digisters, welcome back to Kak Min Talks barengan sama aku Aya. Di episode kali ini sesuai dengan janji kita akan mulai lagi nih masuk ke seri membedah untuk mengetahui lebih dalam produk-produk digital yang ada di Telkom Direktorat Digital Business. Nah, di episode pertama kali ini kita akan mengulik dulu nih salah satu produk atau platform yang sering banget teman-teman pakai, mungkin untuk mendaftarkan diri di Digistar Internship DDB Telkom, ataupun buat teman-teman yang sudah gabung, ini biasanya platformnya digunakan untuk mengisi internship daily timesheet. Udah bergabung hari ini bersama kita semua ada product owner dari Digital Touchpoint Internship, Kak Laila Sarvina. Yeay! Hai Kak Laila, gimana nih Kak? Apa kabar Kak? Baik, kabar baik Kak Aya. Kak Aya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sih ya. Terlihat. Iya, terlihat sangat baik. By the way, Kak Laila ini baru comeback ya guys. Dan mungkin buat teman-teman nih Digisters yang belum tahu Kak, boleh dong Kak Laila kenalan sedikit gitu sama Digisters yang ada di rumah? Oke, halo Digisters, kenalin nama aku Laila Syafina, biasa dipanggilnya Kak Laila. Jadi aku di tim DTP Internship itu sebagai product owner. Oke Kak Laila, aku mau nanya dong, kan karena kita nih udah sering banget ya pakai platform DTP Internship ini. Sebenarnya awal mulanya DTP Internship ini gimana sih Kak? Kok tiba-tiba ada gitu? Nggak tiba-tiba ada sih sebenarnya. Jadi DTP Internship itu kalau histori sebelumnya itu, awalnya itu kan program internship itu dimulai dari tahun 2016 ya. Oke. Waktu itu Mbak Sandy sebagai PIC program internship dari Telkom itu bilang bahwa program ini terinspirasi dari programnya BINUS Triples One. Jadi itu dimulai dari hanya 10 orang mahasiswa yang daftar internship, itu pengelolaannya menggunakan Google Form. Google Form ya awalnya gitu ya. Wow. Terus makin lama ya program internship itu semakin melebarkan sayapnya, semakin banyak mahasiswa yang daftar ke program internship dari Telkom. Hingga sekarang mungkin sampai yang daftar itu sekali batch itu sampai 1.000 lebih gitu ya. Dan bisa bayangin nggak, untuk mengelola 1.000 mahasiswa itu harus menggunakan Google Form atau berbagai platform lainnya, tercecer gitu datanya. Painful sih kan? Ya, mungkin. painful banget gitu kan. Jadi makanya ketika itu dimulailah pada tahun sekitar 2018. Waktu itu Mbak Sandy hanya dibantu oleh satu orang developer. Ketika itu pun developer ini namanya Kadiska. Ada namanya Kadiska ya. Halo Kadiska. Kadiska gitu yang mendengar curhatan Mbak Sandy dan membuatlah sistem sederhana untuk pengelolaan program internship ini gitu ya. Sampai akhirnya makin sini makin banyak tim yang join hingga akhirnya terbentuklah DTP Internship sekarang. Gitu. Jadi panjang ya perjalanannya ya. Unik dari Google Form loh. Jadi tapi bener-bener ya Kak, kayak concernnya itu kayak gimana nih kalau misalnya kedepannya lebih banyak yang daftar, terus akhirnya di develop lah si DTP Internship ini, semuanya bermula dari Google Form guys. Itu fun fact ya berarti ya. Jadi nggak ujuk-ujuk ada nih website yang kalian pakai hari ini gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin soal orang-orang di balik DTP Internship nih Kak, kalau di tim pengembangan websitenya ini sendiri tuh ada tim apa aja sih Kak? Kalau kita menggunakan Scrum gitu ya untuk development timnya sendiri, pertama tentu ada stakeholder, ada juga product owner, ada Scrum Master untuk developmentnya sendiri, ada tim back end, ada tim front end, ada quality assurance, ada dokumen engineer, juga ada tim design dari UX researcher-nya, ada UI UX designer dan juga UX writer-nya. Intinya sih komplit sih ya, seperti layaknya sebuah product development menggunakan framework Scrum gitu. Dan isinya pun timnya pun banyak juga anak internshipnya. Jadi memang ini memang dibangun oleh anak internship dan untuk program internship juga gitu. Jadi dari anak internship untuk anak internship lagi balik-baliknya ya. Fun fact lagi, jadi ternyata di dalam pengembangan website ini ada juga loh ya teman-teman internship yang bergabung dan berkontribusi di dalamnya. Mungkin siapa-siapa aja nanti kita bisa kasih lihat ya di belakangnya dengan foto-foto ya. Nah, tapi kalau kita ngomongin nih Kak, tadi udah ada teman-teman internshipnya yang join, yang ada di dalam tim pengembangannya ini sendiri. Terus juga ada dari tim back end, front end, dan lain sebagainya ya Kak ya. Nah, kalau ngomongin who-nya nanti dia siapa? Gimana sih Kak, kakak nih sebagai PO nih mengelola itu semua gitu kan, karena kan ada teman-teman internship, ada juga yang bukan non internship. Gimana caranya bikin tim ini jadi solid banget, membuat dan mendevelop produk ini sampai kayak gini gitu, sampai sekeren sekarang gitu. Oke, ya karena kita tim kita nggak sendirian ya, bareng-bareng dengan tadi banyak role
dan juga salah satunya ada Scrum Master yang juga ngebantu untuk agar kalau tim ini solid juga itu ada peran Scrum Master tentunya. Itu mungkin aku belum bisa Mas Zul gitu ya. Halo Mas Zul. Sebagai Scrum Master dari DTP Internship. Jadi dan tadi karena ini pun perjalanannya cukup nggak sebentar, nggak singkat gitu ya. Dan banyak hal-hal yang dilalui dan kita akan selalu terus iterasi. Gak hanya iterasi dari sisi produknya aja, tapi kita juga iterasi dari sisi cara kita bekerja gitu ya. Betul. Ketika misalnya kita nemu ini kok kayaknya hasilnya nggak sesuai target ya, kayaknya ada yang salah deh gitu ya. Dari pada saat kita bekerja kemarin, evaluasi lah. Kita kan karena ada Scrum event ya, kita ada Scrum review, ada Scrum planning, juga ada retro. Jadi kita evaluasi dari hasil kerja kita kemarin itu seperti apa. Ada yang kurang kita coba perbaiki di sprint berikutnya. Jadi seperti itulah berjalannya. Kita sebutnya sprint, berjalannya sprint hingga terbentuk DTP Internship di Telkom. Jadi peranan Scrum Master di sini juga shout out to Mas Zul ya tadi ya yang membuat tim ini juga semakin solid. Jadi nggak cuma sendirian ya kakak sebagai PO, tapi juga ada Scrum Master. Oke, kalau tadi kita udah ngomongin soal tim, sekarang kita berlanjut ke platformnya ini sendiri. Tadi sebenarnya di awal udah dikasih sih hintnya, spillnya dikit ya, kayak sekali daftar tuh ada 1.000 orang yang sekitar 1000-an yang daftar gitu. Tapi sampai saat ini Kak, kira-kira user aktifnya berapa sih Kak? Aduh. Tadi ya seperti aku bilang, makin kesini mungkin alhamdulillah juga makin antusias gitu ya, mahasiswa makin tergerak untuk mau daftar magang. Dan kalau bisa boleh sebut angka untuk sekarang itu user registered itu ya artinya akun yang terdaftar yang terregistrasikan di internship itu ada sekitar 20 ribuan akun. Wow. Ya. Hampir mencapai 30 ribuan malah ya. Banyak ya Bes. Lalu untuk yang sudah daftar program itu 11 ribuan dari tahun 2018. Itu hitungnya dari tahun 2018 berarti ada sekitar 11 ribuan yang daftar program. Dan emang tentunya itu cuman ya angka ya, maksudnya karena tadi ini sebuah perjalanan yang nggak singkat gitu ya. Dan itu yang jadi motivasi kita untuk ngebangun DTP Internship agar bisa ngebantu khususnya mahasiswa untuk bisa mengoptimalkan internship journey-nya gitu. Jadi emang keberadaan dari website ini juga sebenarnya juga untuk mempermudah teman-teman juga ya, kalau misalnya sebelum pra on job sampai dengan mungkin graduate-nya, ini juga ngemudahin juga loh buat teman-teman kedepannya itu seperti apa. Juga mungkin kita akan tahu nih ada fitur-fitur apa aja sih di DTP Internship kalau kita ngomongin fitur Kak. Sekarang kita bergerak ke ngomongin fitur. Tadi kita udah ngomongin si platformnya secara general. Kalau fitur-fitur nih Kak, bedanya sama teman-teman applicants nih yang daftar sama yang partisipan, apa aja sih Kak fitur-fiturnya mungkin yang bisa mereka akses atau yang belum bisa diakses sama teman-teman yang masih apply?